Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan rutinitas yaitu presentasi tiap minggu yang kami hormati Ibu Dosen Husnur Rosidah SPD MESYAK selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Nah, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mas Adi Falsyarafi Al-Hakim dan ada Mbak Dina Aprilia Susanti. Sebelumnya kita membaca basmalah dulu agar dalam pemaparan materi bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa dilanjutkan oleh kelompok anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan membuka presentasi mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah pada materi akuntansi akad jual beli salam dan persediaan. Materi pertama yaitu tentang konsep akad salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Transaksi salam berbeda dengan transaksi ijon karena tidak terdapat unsur gharar atau ketidakpastian, baik dalam kualitas maupun kuantitas pada transaksi, sehingga di antara pelaku transaksi terdapat saling rela atau tidak merugikan pihak lainnya. Walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Tujuan dari penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja sehingga dapat digunakan oleh penjual untuk menghasilkan barang sehingga dapat memenuhi pesanannya. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam kuantitas dan kualitas tertentu pada saat dibutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Apabila pembeli menerima, sedangkan kualitasnya lebih rendah, maka pembeli akan mengakui adanya kerugian dan tidak boleh meminta pengurangan harga. Karena harga sudah disepakati dalam akad dan tidak dapat diubah. Demikian juga dengan kualitasnya jika lebih tinggi. Penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan. Karena kalau diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan dengan unsur riba atau kelebihan yang tidak ada iwat atau faktor penyeimbang yang dibolehkan dengan syariah. Lanjut ke materi kedua yaitu tentang dasar syariah akad salam. Yang pertama adalah sumber hukum akad salam. Sumber hukum akad salam ini terdapat dua. Yang pertama ada di Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Di Al-Quran tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Lalu untuk sumber hukum dari hadis, ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Lalu yang kedua, rukun dan ketentuan akad salam.
Rukun salam ada 3, yaitu pelaku yang terdiri dari penjual atau muslam ilaihi dan pembeli atau al-muslam. Yang rukun kedua ialah objek akad berupa barang yang akan diserahkan atau disebut juga muslam fi'ih dan modal salam atau roksu ma'lis salam. Lalu rukun ketiga ialah ijab kabul atau serah terima. Lalu terdapat juga ketentuan syariah dalam akad salam ini yang terdiri dari pelaku adalah orang yang cakap hukum dan sudah balik. Lalu mengenai objek akad juga terdapat ketentuan-ketentuannya. Ketentuan syariah terkait dengan modal salam, yaitu modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal salam berbentuk uang tunai. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Tidak boleh utang ataupun merupakan pelunasan piutang. Lalu ketentuan syariah barang salam yaitu barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan sebagainya sehingga tidak ada gharar. Ketentuan kedua yaitu barang tersebut harus dapat dikualifikasi, ditakar, atau ditimbang. Ketentuan ketiga yaitu waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 bulan atau musim panen, disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya barang yang dipesan. Ketentuan keempat yaitu barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Ketentuan kelima yaitu apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasoh atau rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Lanjut ke ketentuan ke-6 yaitu apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak barang tersebut. Ketentuan ke-7 yaitu apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan. Pembayaran hak ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Ketentuan ke-8 ialah apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Ketentuan ke-9, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Yang ke-9, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak diperbolehkan secara syariah. Yang ke-10, kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Apabila terdapat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Selanjutnya yaitu ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lalu akad salam ini akan dianggap berakhir ketika yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membeli untuk menolak atau membatalkan akad. Yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Dan yang terakhir, akad salam akan berakhir ketika barang sudah diterima oleh pemesan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aprilia, NIM 232. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah diterangkan dari pemateri sebelumnya. Yang pertama yaitu materi yang ketiga yaitu jenis akad salam. Jenis akad salam itu ada dua. Yang pertama yaitu salam langsung atau salam biasa, dan yang kedua adalah salam paralel. Salam biasa itu terjadi antara
pembeli dan penjual. Nah, pada akad salam ini barang yang dipesan oleh pembeli itu belum dimiliki penjual, kemudian pembeli melakukan pembayaran di awal akad. Setelah itu barang diserahkan di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah salam paralel. Salam paralel ini terjadi antara pembeli, penjual, dan pemasok. Nah, terjadinya salam paralel ini dikarenakan penjual tidak memiliki barang yang dipesan oleh pembeli. Kemudian setelah pembeli dan penjual melakukan akad, penjual melakukan akad kembali dengan pemasok pada waktu dan tempat yang berbeda. Akan tetapi beberapa ulama kontemporer itu tidak memperbolehkan akad salam paralel ini dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjurus pada riba. Selanjutnya yaitu alur dan pengawasan akad salam. Yang pertama adalah alur. Alur ini yang pertama terjadi yaitu kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kemudian setelah kesepakatan, pembeli membayar melakukan pembayaran di awal akad secara tunai. Setelah itu, setelah melakukan pembayaran, penjual mulai memproduksi barang yang dipesan oleh pembeli. Nah, setelah barang jadi, barang bisa langsung diserahkan kepada pembeli saat itu juga atau pada waktu yang telah ditentukan. Alur tersebut itu terjadi pada akad salam biasa. Sedangkan kalau dalam akad paralel itu karena penjual tidak memiliki barang dan tidak memproduksi, berarti penjual melakukan akad dengan pemasok. Nah, setelah melakukan akad, bank atau yang berlaku sebagai penjual itu melakukan pembayaran kepada pemasok. Setelah itu, pemasok mulai memproduksi barang, lalu setelah jadi, barang diserahkan kepada si penjual. Nah, setelah itu tahap terakhir atau alur terakhir yaitu penjual menerima dokumen dari pemasok kepada penjual. Setelah alur yaitu pengawasan dan pengawasan akad salam. Pengawasan akad salam itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memastikan barang yang diperjualbelikan itu tidak haram dan sesuai dengan syariah Islam. Kemudian yang kedua, memastikan pembayaran akad salam dilakukan di awal akad secara tunai. Yang ketiga yaitu meneliti bahwasannya akad salam yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan DSN MUI. Lalu yang keempat adalah meneliti kejelasan akad, apakah akad tersebut merupakan akad salam biasa atau akad salam paralel. Kemudian meneliti bahwasannya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh penjual itu merupakan selisih dari harga beli dari pemasok dengan harga jual pada pembeli akhir. Setelah itu, yang ketiga setelah pengawasan, ada manfaat dan keuntungan akad salam. Akad salam ini sangat bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, manfaat itu sendiri dapat dirasakan oleh dua pihak, yaitu antara pembeli dan penjual. Manfaat atau keuntungan bagi pembeli yaitu pembeli dapat memenuhi kebutuhannya sesuai barang yang dibutuhkan pada saat itu juga dan waktu yang dia membutuhkan barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan harga yang lebih murah daripada saat ia membeli pada saat dia butuh. Setelah itu, manfaat dan keuntungan bagi penjual. Penjual mendapat keuntungan, dia dapat menumbuhkan usahanya karena hasil keuntungan dari akad tersebut halal, sehingga
nanti usahanya akan berkembang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah penjual mempunyai keleluasaan memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya itu jarak waktu pemesanan itu sangat lama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Afid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang sebelumnya tentang apa itu salam, konsepnya, dan lain sebagainya, jenisnya. Yang saya bahas sekarang yaitu tentang perlakuan akuntansi akad salam. Yang pertama ada akuntansi untuk pembeli. Nah, adapun hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi akad salam, diantaranya ada pengakuan piutang salam. Piutang salam ini diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Lalu ada pengukuran modal. Pengukuran modal ini dalam bentuk kas, diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Lalu ada penerimaan barang pesanan. Penerimaan barang pesanan ini jika barang yang dipesan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Adapun jika barang pesanan berbeda dalam kualitasnya, misal nilai wajar dari barang pesanan diterima nilainya sama atau lebih tinggi. Jadi ada perbedaan di saat barang pesanannya itu berbeda. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada saat jatuh tempo, maka tanggal pengirimannya diperpanjang. Adapun jika akad salam dibatalkan atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Lalu ada denda. Denda di sini diterima dan diberlakukan oleh pembeli yang diakui sebagai bagian dana kebajikan. Ada penyajian. Penyajian di sini pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Lalu ada pengungkapan. Pengungkapan di sini besarnya modal, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dari pihak yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu akuntansi untuk penjual. Ada pengakuan kewajiban salam. Nah, kewajiban salam ini diakui pada saat penjual menerima modal usaha salamnya. Lalu ada pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterimanya. Lalu ada kewajiban yang dihentikan pengakuannya. Selanjutnya, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Pencatatan ini ketika penyerahan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan, maka menyerahkan persediaan dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang pesanan. Lalu ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini melakukan transaksi salam yang diperoleh dari nilai terendah biaya atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Lalu ada penyajian. Penyajiannya ini penjual menyajikan modal usaha yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang terakhir, sama seperti tadi, akuntansi yang pembeli ada pengungkapan. Pengungkapan ini diantaranya piutang salam kepada produsen atau salam dalam bentuk paralel yang memiliki hubungan istimewa.
Dari akad salam tadi, kasusnya bisa dipahami di dalam makalah yang sudah di-share. Yang selanjutnya tentang deskripsi persediaan. Persediaan digunakan untuk mengartikan barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan dan bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Ada beberapa pengertian persediaan, maka dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah sejumlah komoditas yang disimpan guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Adapun tujuannya yaitu memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku. Lalu ada metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode mutasi persediaan. Bisa disebut sistem perpetual karena pencatatan akuntansinya dilakukan secara kontinu, baik untuk pencatatan jumlahnya maupun biaya atau harga pokoknya. Lalu ada metode persediaan fisik. Bisa disebut sistem periodik karena penghitungan jumlah dan nilai persediaannya hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangannya. Lalu yang ketiga ada sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan sistem akuntansi persediaan. Yang di sini ada prosedur pencatatan produk, jadi prosedur pencatatan harga pokok yang dijual, dan ada prosedur pencatatan harga pokok yang diterima kembali dari pembeli. Adapun prosedur lainnya itu ada pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasoknya, prosedur pemintaan dan pengeluaran gudang, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan dikarenakan pengembalian barang gudang, ada sistem perhitungan fisik persediaan. Nah, itu tersebut pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan nanti bisa dibahas dalam forum diskusi. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.